Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang metode ilmiah. Dalam mempelajari kimia, kita tidak hanya bertujuan untuk menemukan zat-zat kimia baru yang langsung bisa kita manfaatkan, tetapi juga untuk memuaskan atau ingin mengetahui keingintahuan seseorang atau kita dalam memahami fenomena alam ataupun peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pengertian metode ilmiah terlebih dahulu. Ilmu kimia yang seperti yang pernah kita pelajari adalah ilmu bagian dari ilmu sains yang bahas tentang materi, struktur materi, ya sifat-sifat materi, perubahan materi, energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, dengan ilmu kimia dapat menjawab banyak permasalahan ya dengan didasarkan atau berlandaskan eksperimen atau percobaan dan penalaran akal sehat. Nah, eksperimen atau percobaan yang dilakukan harus secara sistematis, artinya urutan, tidak boleh acak-acakan, dan logis, artinya diterima oleh akal. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya, maka digunakan adalah disebut dengan metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah bisa kita artikan sebagai metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Dalam melakukan metode ilmiah, ada langkah-langkahnya, tidak sembarangan. Nah, di sini langkah-langkah metode ilmiah. Ya, langkah awal suatu penelitian adalah melakukan suatu planning dulu, perencanaan. Kita rencanakan dulu. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan dalam percobaan atau eksperimen kita. Jika kalian gagal dalam perencanaan, berarti kalian merencanakan untuk gagal. Ya. Nah, oleh karena itu, kita rancang suatu rencana percobaan atau penelitian itu secara runut, artinya urutan dan detail, serinci-rinci mungkin. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini, yang pertama adalah merumuskan masalah. Apa itu masalah? Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Ya, kalian tahu nggak apa yang maksud dengan masalah? Dalam kajian ilmiah, nih masalah bisa kita artikan sebagai ya sesuatu yang diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Nah, rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Nah, rumusan masalah biasanya adalah sebuah berbentuk pertanyaan. Nah, misalkan kita melihat dua buah pohon jagung, yang satunya subur, batangnya besar, daunnya lebar, ya, warna hijau. Tapi yang satunya batangnya kurus, daunnya panjang, warnanya agak kuning. Nah, di situ terdapat perbedaan. Nah, jadilah suatu masalah. Kenapa satu jagung subur, yang satu jagungnya tidak subur? Nah, dari fenomena dua tumbuhan jagung tersebut, ya, bisa timbul suatu permasalahan. Nah, kita buatlah rumusan masalahnya berupa suatu kalimat pertanyaan. Kita lihat jagung yang ini misalkan tumbuhnya dekat kandang kambing, yang satu jauh dari kandang kambing. Nah, pertanyaan yang timbul yang kita berikan bisa seperti ini. Apakah ya pupuk kandang kambing mampu menyuburkan tanaman jagung? Tanda tanya. Apakah pupuk kandang ya pupuk kandang dapat menyuburkan tanaman jagung? Nah, jadi seperti itu. Itu rumusan masalah. Selanjutnya kita harus melakukan hipotesis. Apa ya yang dimaksud dengan hipotesis? Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara. Ya. Ya.
dugaan sementara yang akan kita uji, yang akan kita perhatikan, yang akan kita uji, kita teliti benar tidaknya. Kalau dari permasalahan jagung tadi, hipotesis dibagi menjadi dua, ada hipotesis positif dan hipotesis negatif. Hipotesis positif ada hipotesis yang hasil akhirnya sama dengan hasil percobaan. Hipotesis negatif jika hasilnya berlawanan dengan hasil percobaan. Nah, untuk jagung tadi kita ambilkan misal, ya, hipotesis yang kita buat, pupuk kandang dapat menyuburkan tanaman jagung. Nah, kemudian kita tetapkan variabel penelitiannya. Nah, perlu kalian ketahui, variabel penelitian adalah faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Nah, ada 3 jenis variabel penelitian. Yang pertama variabel yang sengaja diubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikatnya variabel yang diukur dan amati sebagai hasil percobaan. Variabel tetap variabel yang tidak diubah. Ada 3 jenis variabel ini. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap. Langkah selanjutnya adalah menetapkan prosedur kerja. Setelah kita menetapkan variabel penelitian, kita harus menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja ini langkah-langkah kerja kita. Harus dirinci dan diurutkan runtut, tidak boleh acak-acakan. Langkah ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus kita lakukan. Selanjutnya, kita mengumpulkan data. Seperti yang tanaman jagung tadi, kita coba, berarti ambil 2 butir jagung, yang satu taruh di dalam pot, sama-sama siapkan pot, yang satu kita beri pupuk kandang, yang satu tidak. Kemudian kita kumpulkan data. Nah, sudah prosedur kerja, kumpulkan data. Kita teliti, jagung kita tanam, yang satu di pot yang pertama ada pupuknya, yang ini yang pot yang satu lagi tidak diberi pupuk kandang. Kemudian kita catat, kita analisis, ya. Di sini kita kumpulkan hasil percobaannya, tiap hari kita lihat tumbuhnya, kita ukur, lihat panjangnya, tingginya, tebalnya, warnanya, kita lihat di situ. Baru nanti kita olah, mengolah dan menganalisis data. Apa bentuknya? Mengolah dan menganalisis data itu berupa boleh tabel, boleh juga grafik. Sehingga bisa kita lihat hasil percobaan kita seperti apa. Baru selanjutnya kita buat kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan data percobaan yang kita peroleh. Misalkan hasil itu tadi, ini misal hasil percobaan kita masalah jagung tadi, jagung yang kita beri pupuk kandang ternyata tumbuhnya lebih subur. Sehingga kesimpulan bisa kita peroleh bahwa dengan menambahkan pupuk kandang ke dalam pot, maka tumbuhan jagung akan tumbuh subur. Lalu kita komunikasikan. Komunikasikan ini memberikan ke publik, diumumkan secara umum hasil penelitian kita, sosialisasi. Sehingga ini bisa menjadi diterapkan atau dipakai oleh umum. Nah, kalau kita rangkumkan, langkah-langkah dalam metode ilmiah tadi, yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menemukan hipotesis dugaan sementara yang akan kita teliti kebenarannya. Yang ketiga, kita tetapkan variabel penelitiannya. Keempat, kita buat langkah-langkah atau prosedur kerjanya. 5, kumpulkan datanya, kita lakukan percobaan. Keenam, kita olah dan kita analisis datanya. Ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, kita komunikasikan hasil penelitian. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah yang harus kita pahami dalam mempelajari pelajaran kimia.